Oke, halo semua, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, eee, kami akan memberikan tutorial lengkap. Nah, cara membuat korelasi sederhana, pada aplikasi atau menggunakan aplikasi SPSS. Yang di mana, nama saya Diva Fauziuma dengan NIM 530142250, prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan dari Rombel 2. Oke, sebelum itu, kita masuk ke penjelasan terlebih dahulu dari konsep dasar korelasi. Yang di mana, konsep dasar korelasi ini yaitu, uji korelasi ini bertujuan untuk apa sih? Ya, uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien dengan korelasi R, yaitu simbolnya R. Ya, jadi sederhananya gini, uji korelasi ini, dilakukan untuk mengetahui apakah variabel berpengaruh apakah variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya itu apa? Termasuk sedang, erat, atau sangat sempurna. Jadi ada tingkatannya. Lalu jenis hubungan antara variabel X dan Y ini dapat bersifat positif dan negatif. Jadi sifat hubungan positif dan negatif ini ada artinya juga. Yang di mana ketika variabel ini ada yang positif, berarti semakin tinggi variabel X-nya, maka akan meningkatkan variabel Y-nya. Oke, sebaliknya, jika jika ada yang negatif, semakin tinggi variabel X, maka menurunkan variabel Y. Oke, di sini kita buka ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu, kita tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki data yang kita punya. Oke, di sini saya memiliki data yang di mana ada minat belajar dan hasil belajar. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita ke aplikasi SPSS. Oke, di sini kita taruhnya bukan di variabel view, tetapi di data view tersebut. Yang di mana kita paste hasil dari data tersebut, kita copy lalu kita paste di SPSS ini. Oke, di sini akan muncul. Ada 90 responden. Baik. eh, di sini kita lanjut ke variabel view-nya. Di sini ada name eh, var 0001 kita ubah ke X. Lalu di sini var 002 kita ubah ke Y juga. Lalu di label ini, yang dimana tadi S itu adalah minat belajar, lalu Y itu adalah hasil belajar. Oke, setelah data sudah ada dan variabel view kita sudah ubah juga, kita ke analis. Di sini banyak pilihan, tapi kita adalah korelasi, yang dimana kita cari correlates. Setelah itu ke bivariate. Oke, dari sebelah tabel sebelah kiri, dari kolom sebelah kiri, kita pindahkan ke variabel seperti minat belajar dan hasil belajarnya. Lalu jangan lupa untuk menceklis correlation coefficient di version. Lalu setelah itu jangan lupa juga di flag significance correlation. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita sudah muncul dan sudah memiliki data korelasi pada data yang kita miliki yaitu ini. Oke, di sini kita sudah muncul. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ke yang awal. Baik, oke, biar dua layar. Baik, di sini ada beberapa tingkatan yang tadi saya bilang bahwa ada hubungan antara X dan itu atau hubungannya itu termasuk sedang, erat, atau sangat sempurna. Baik, di sini ada minat belajar, ada di sini ada present correlation, ada signifikan, ada ya.
Ada hasil belajar juga ada Gaussian correlation, significance to tell. Oke, kita ke signifikasi terlebih dahulu. Baik, kita lihat signifikasi pada minat belajar itu 0,00. Lalu ke signification hasil belajar juga 0,00. Yang dimana bahwa jika nilai signification kurang dari 0,05, maka berkorelasi atau ada hubungan. Tetapi jika nilai signifikasinya lebih dari atau lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Ingat, jika kurang dari 0,05 itu maka berkorelasi atau berhubungan. Tapi jika lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kita lihat di data ini, hasil data outputan ini, yaitu signification to tell, minat belajar yaitu 0,00. Lalu pada hasil belajar, signification-nya itu 0,00, yang mengartikan bahwa mereka ini berkorelasi atau berhubungan dikarenakan mereka kurang dari 0,05 itu. Baik, setelah itu lanjut ke percent correlation. Nah, percent correlation itu eh, yang tadi saya bilang juga itu bahwa ada urutannya, ada tingkatannya pada percent correlation. Yang dimana nilai percent correlation 0,00 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasi. Berarti tidak ada hubungan sama sekali antara hubungan X dan Y persennya. Lalu yang kedua itu nilai percent correlation 0,21 sampai dengan 0,40. Ada korelasinya, tetapi lemah. Ada hubungannya, tetapi lemah. Lanjut ke nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60. Dia ada hubungannya dan sedang hubungannya. Jadi korelasinya itu sedang. Lalu selanjutnya ke nilai percent correlation 0,61 sampai dengan 0,80. Korelasinya kuat, hubungannya kuat. Ya, hubungannya kuat dan korelasinya kuat. Lalu berikutnya kan nilai percent correlation dari 0,81 sampai dengan 1. Korelasinya itu sangat sempurna. Berarti hubungan itu sangat sempurna antara hubungan X dan Y-nya. Baik, kita lihat sih. Percent correlation minat belajar 0,453. Hasil belajar percent correlation 0,453. Di sini kita lihat juga 0,453 itu termasuk di mana? Ya, termasuk di korelasi sedang, hubungan sedang. Jadi di hubungan sedang itu nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60. Berarti eh, minat belajar dan hasil belajar itu memiliki hubungan yang sedang. Seperti itu. Lanjut. Lalu ke yang tadi saya bilang bahwa variabel itu hubungan variabel itu antara ada positif dan negatif. Betul. Oke, di sini kita lihat percent correlation-nya. Tidak ada nal negatifnya. Tidak ada lambang negatif atau simbol negatifnya. Kita lihat tidak ada simbol negatifnya. Berarti bisa dikatakan bahwa semisal variabel ini positif, yang tadi awal saya bilang atau saya jelaskan bahwa ketika variabel ini positif itu semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Tetapi semisal kalau nya negatif gimana? Yaitu bahwa jika negatif semakin tinggi variabel X ini, maka menurunkan variabel Y-nya. Dan di sini kita positif. Oke. Dan itu kita lihat apakah ini antara minat belajar dan hasil belajar itu berkorelasi, apakah berhubungan, kita bisa lihat di yang ini. Signification 0,00. Berarti jika nilai signifikannya kurang dari 0,05,
berarti berhubungan. Dan jika sini tepat di angka 0,5 membandingkan persen korelasi dengan R tabel. Berarti kita menggunakan perbandingan yang N ini. Yang di mana N ini kita ada datanya itu seperti ini. Nah, N kita ambil yang 5%. Kita lihat di sini itu 90. 90. Oke, 9 itu di nih, 0,027. Berarti jika N ini ketika signifikasinya itu 0,05, kita bisa membandingkan 0,05 pas ya. Jika 0,05 pas itu kita bisa membandingkan dengan yang N agar mengetahui bahwa 0,5 itu di batas ambang eh, yang berhubungan atau yang tidak berhubungan. Tapi di sini kita 0,00 berarti ya berhubungan antara minat belajar dan hasil belajar tersebut. Oke, mungkin itu aja dari saya buat tutorial tentang materi korelasi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.